Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel kelas biologi SMA edisi review film fiksi ilmiah. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang mengisahkan tentang gempa bumi yang melanda kota Paris dan mengakibatkan munculnya kabut asap beracun dari dalam tanah yang mengepung ibu kota Paris. Ribuan orang tewas dalam hitungan menit setelah bencana terjadi. Hanya mereka yang berada di area yang lebih tinggi yang bisa bertahan hidup. Film ini dibintangi oleh Romain Duris yang berperan sebagai Matthew dan Olga Kurylenko yang berperan sebagai Anna, mantan istri Matthew, serta Fatin Herdouin yang berperan sebagai Sarah, anak dari Matthew dan Anna. Film ini berjudul Just a Breath Away, film asal Prancis besutan sutradara asal Kanada yaitu Daniel Roby. Film ini berdurasi 1 jam 28 menit dan rilis pada tanggal 4 April 2018. Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan Matthew yang pulang ke Prancis setelah perjalanan dari Kanada untuk mencari obat penyakit putrinya yaitu Sarah. Sarah mengidap penyakit sejak lahir berupa kelainan genetik yaitu gangguan imunodefisiensi dari udara luar, di mana udara yang ada di atmosfer dapat menyebabkan kekebalan tubuhnya menurun dan berakibat kematian. Karenanya, Sarah harus tinggal di dalam tabung kaca steril khusus di apartemen ibunya di lantai 2. Tabung kaca di mana tempat Sarah tinggal dirancang seperti sebuah kamar dan dilengkapi dengan jaringan internet sehingga Sarah dapat berkomunikasi dengan banyak orang luar di sana. Sarah bukanlah satu-satunya orang yang mengalami kelainan genetis tersebut. Ada puluhan anak yang bernasib sama dengannya, dan mereka saling terhubung dan dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui jaringan internet. Tabung kaca tempat Sarah tinggal dijalankan dengan energi listrik, serta terdapat baterai yang dapat bertahan kurang lebih selama 10 jam sebagai cadangan jika listrik padam. Scene kemudian beralih ke berita televisi yang mengabarkan bahwa terjadi gempa di beberapa kota di dunia, dan beberapa waktu kemudian, gempa mengguncang kota Paris tempat Sarah tinggal. Gempa tersebut mengakibatkan aliran listrik padam dan tabung kaca tempat Sarah tinggal beralih ke mode baterai. Sarah pun mencoba untuk menghubungi ayahnya yang tinggal beberapa blok dari apartemen ibunya. Dengan bergegas, Matthew pergi ke rumah mantan istrinya untuk melihat kondisi tabung kaca tempat Sarah tinggal. Di perjalanan, Matthew melihat orang-orang panik berlarian, dan di persimpangan jalan, Matthew melihat kabut asap yang tebal mengalir layaknya air bah yang melewati gedung-gedung di sekitarnya, menuju tempatnya berdiri. Dengan panik, Matthew pun berlari bersama dengan orang-orang lainnya, mencoba untuk menyelamatkan diri. Hingga akhirnya sampailah Matthew di apartemen tempat Anna tinggal. Dengan sigap, ia pun naik ke lantai 2 dan meminta Anna untuk pergi ke lantai yang lebih tinggi bersamanya dan meninggalkan Sarah di dalam tabung kacanya. Ia pun meyakinkan Anna bahwa Sarah akan aman di dalam tabung kacanya. Lantai atas apartemen tempat Anna tinggal dihuni oleh pasangan lanjut usia. Kakek Lucian diperankan oleh Michael Robin dan nenek Paulette yang diperankan oleh Anna Geiler. Dengan baik hati mereka membiarkan keduanya masuk. Dari dalam kediaman kedua orang tua tersebut, Anna mencoba menghubungi Sarah untuk mengetahui kondisinya. Sementara itu, Matthew mencoba untuk melihat kondisi di sekitar. Ia pun mencoba naik ke atap apartemen melalui balkon tempat tetangganya tersebut. Dari atas atap apartemen, Matthew melihat kondisi kota Paris yang dipenuhi kabut asap tebal. Sungguh sebuah pemandangan yang menakjubkan sekaligus menyedihkan. Matthew kemudian berdiskusi dengan Anna mengenai kondisi Sarah. Anna menyampaikan informasi bahwa kondisi Sarah beserta tabung kacanya baik-baik saja. Namun Matthew berpendapat bahwa mereka harus tetap mencari jalan untuk dapat pergi ke tempat Sarah berada. Karena suatu saat baterai yang menjalankan tabung kaca akan habis dan perlu diganti dengan baterai cadangan yang baru. Matthew kemudian teringat akan kakek tua yang selalu memakai tabung oksigen yang tinggal tepat di lantai bawah tempatnya saat ini. Akhirnya Matthew memutuskan untuk turun ke lantai di bawahnya melalui jendela. Dengan berbekal peralatan seadanya, Matthew berusaha menembus kabut asap sambil menahan nafas. Matthew berusaha masuk dengan memecahkan kaca jendela.
Di dalam apartemen, ia melihat sosok mayat kakek tua pemilik kamar apartemen tersebut tergeletak di lantai. Dengan bergegas, Matthew mencari sekeliling ruangan untuk menemukan tabung oksigen milik kakek tersebut. Usahanya tidak sia-sia, Matthew menemukan tabung oksigen dan memakainya. Kemudian Matthew pergi menemui Sarah di lantai 2. Matthew berhasil menemui Sarah dan menyempatkan diri untuk mengganti baterai tabung kaca dan meminta Sarah untuk jangan berputus asa dan tetap kuat. Matthew pun kemudian meninggalkan Sarah dan pergi ke bawah untuk melihat kondisi sekitar. Sampai di bawah, Matthew disuguhkan pemandangan kota mati yang dipenuhi kabut asap. Mayat-mayat tampak tergeletak di jalan-jalan. Tiba-tiba Matthew dikejutkan dengan suara peluit. Ia pun berusaha mencari sumber suara tersebut. Di persimpangan jalan, ia melihat rombongan tentara sedang mengevakuasi warga yang masih bertahan hidup. Dari seorang tentara, Matthew mendapatkan informasi kalau di daerah Montmartre tidak terdapat kabut asap dan warga yang selamat akan dievakuasi ke sana. Montmartre adalah wilayah perbukitan di Paris Utara dan ketinggiannya 130 meter lebih tinggi dari kota Paris. Tentara itu pun juga menjelaskan kalau kabut asap yang ada saat ini bukan berasal dari serangan militer, melainkan keluar dari dalam tanah, dan militer pun tidak mengetahui sampai kapan kabut asap ini akan berlangsung. Matthew kemudian diberikan masker oksigen yang lebih baik. Kemudian tentara tersebut meminta Matthew untuk mengikuti rombongan evakuasi. Namun Matthew menolaknya dengan alasan keluarganya masih ada di dalam apartemen. Tentara itu pun tidak bisa memaksa, namun memperingati Matthew bahwa ia dan rombongan tidak akan melewati wilayah tersebut untuk kedua kalinya. Matthew tidak mempermasalahkan hal tersebut, ia hanya meminta diberikan masker oksigen lagi untuk istrinya. Dan tentara itu pun memberikannya lalu pergi meninggalkan Matthew. Dan Matthew pun kembali ke apartemen tempat Anna berada. Scene kemudian berpindah ke apartemen tempat Anna berada, di mana Matthew datang membawa beberapa bahan makanan dan masker oksigen. Ia pun menceritakan pertemuannya dengan konvoi militer dan asal-usul kabut asap. Matthew berdiskusi dengan Anna untuk memindahkan Sarah ke tempat yang lebih tinggi. Anna mengusulkan untuk pindah ke Mont Blanc, daerah pegunungan, tempat temannya Sarah yang memiliki penyakit yang sama dengan Sarah. Anna berharap temannya Sarah tersebut dapat berbagi tabung kaca dengan anaknya. Namun, kondisi Sarah yang memiliki penyakit imunodefisiensi udara luar merepotkan mereka dalam mengevakuasi Sarah. Jalan satu-satunya adalah mencari jaket hazard yang dapat mengisolasi Sarah dari udara luar. Dan jaket tersebut dapat ditemui di fasilitas laboratorium kesehatan di tengah kota. Matthew dan Anna kemudian bergegas pergi untuk mengambilnya. Di sepanjang perjalanan, Matthew dan Anna melihat banyak korban kabut asap beracun bergelimpangan di jalan-jalan. Tidak hanya manusia, hewan termasuk burung-burung pun menjadi korbannya. Matthew dan Anna akhirnya sampai di fasilitas laboratorium kesehatan. Tanpa membuang-buang waktu, mereka masuk ke dalamnya dan mencari jaket hazard yang diperlukan. Usaha mereka membuahkan hasil, jaket hazard pun ditemukan. Dengan perasaan gembira, mereka pulang dengan menyeret kotak jaket hazard tersebut. Namun saat ingin keluar dari laboratorium, di salah satu pintu yang mereka lewati, terjadi ledakan dan melontarkan mereka berdua ke udara. Matthew mengalami luka bakar yang cukup parah di perutnya. Selain itu, selang tabung oksigen milik Matthew putus terbakar sehingga ia tidak dapat bernafas. Mereka pun terpaksa bergantian menghirup udara dari tabung oksigen milik Anna yang masih dalam kondisi baik. Kemudian, mereka berusaha menaiki tangga menuju lokasi tertinggi dari gedung laboratorium tersebut. Sampai di salah satu ruangan teratas gedung laboratorium, Anna memeriksakan luka Matthew dan berusaha untuk mengobatinya. Setelah memberikan pertolongan pertama dan memperban luka Matthew, mereka pun mencoba untuk kembali ke apartemen. Namun, Matthew melihat jumlah oksigen yang ada di dalam tabung tinggal sedikit dan tidak memungkinkan mereka berdua untuk kembali. Matthew pun membujuk Anna untuk kembali ke apartemen sendirian dan meyakinkannya bahwa ia akan menyusulnya kembali ke apartemen dengan mencari jalan lain. Anna pun akhirnya pulang ke apartemen sendirian, berlari menyusuri jalan-jalan di Paris sambil menarik koper berisi jaket hazard yang akan dipergunakan oleh Sarah untuk keluar dari tabung kacanya. Anna harus berpacu dengan waktu karena jumlah oksigen di tabungnya semakin menipis.
Dengan terbatuk-batuk kekurangan oksigen, Ana terus berlari menyusuri jalan menuju apartemen, hingga akhirnya oksigen di tabungnya tersebut habis tepat di depan gedung apartemennya. Ana pun melepaskan tabung oksigen tersebut dan berlari secepat-cepatnya menyusuri anak tangga apartemen sambil menyeret koper berisi jaket hazard. Akhirnya Ana pun berhasil sampai di atas dan menarik napas cepat-cepat. Sampai di dalam ruangan, Ana baru menyadari bahwa koper tempat jaket hazard mengalami kerusakan di permukaannya akibat ledakan di laboratorium. Ana pun membuka koper tersebut dan menemukan jaket hazardnya rusak terbakar. Raut kesedihan tampak di wajah Ana. Scenes kemudian berpindah dengan memperlihatkan Matthew yang berusaha menaiki atap tertinggi dari gedung laboratorium. Tujuannya adalah untuk mencari jalan pulang ke apartemen, menyusuri atap-atap gedung yang masih belum terjangkau oleh kabut asap beracun. Satu demi satu atap gedung disinggahinya, hingga di suatu atap ia menemukan masker oksigen dan memakainya. Tetapi ia dikejutkan oleh kehadiran seorang pria berseragam polisi sambil memintanya melepaskan masker oksigen miliknya tersebut. Diam-diam polisi itu menarik senjatanya, namun dengan gerakan yang cepat, Matthew menubruk dan menjatuhkan pria tersebut bersama dirinya ke lantai bawah yang dipenuhi oleh kabut asap beracun. Akhirnya pria tersebut pun mati karena banyak menghirup kabut asap beracun. Matthew kemudian berusaha kembali ke apartemen. Scene pun berpindah dan memperlihatkan Ana yang sedang berkomunikasi lewat walkie-talkie dengan anaknya, Sarah. Di tengah perbincangan, Ana dikejutkan dengan alarm HP-nya yang berbunyi dan menginformasikan jika kapasitas baterai tabung kaca tempat Sarah tinggal hanya tersisa 2%. Tanpa berpikir panjang, Ana pun segera bergegas menuju lantai bawah tanpa mengenakan masker oksigen. Ia berusaha sekuat tenaga menahan nafasnya untuk sampai di tempat Sarah berada dan berusaha mengganti baterai tabung kaca. Sarah yang melihat ibunya tidak mengenakan tabung masker oksigen heran dan meminta ibunya untuk segera naik ke atas. Namun, Ana dengan lembut dan kasih sayang memandang putrinya dari balik tabung kaca, lalu memberikan isyarat cintanya kepada Sarah. Lalu Ana pun meninggalkan ruangan tempat Sarah berada. Sementara itu, Matthew telah sampai di gedung apartemen tempat Ana tinggal. Ia pun masuk dan menaiki anak tangga. Belum sampai menuju lantai 2, Matthew mendengar panggilan Sarah ke ibunya melalui walkie-talkie. Matthew kemudian bergegas naik dan masuk ke ruangan Sarah berada. Sarah kemudian memberitahu bahwa ibunya baru saja ke tempat tersebut tanpa mengenakan masker oksigen. Mendengar hal tersebut, Matthew bergegas lari menyusuri tangga ke atas dan ia menemukan Ana yang terbaring meninggal di tangga dengan senter yang masih menyala. Duka yang mendalam terlukis di wajah Matthew. Begitu pula dengan Sarah yang langsung terkulai lemas di tabung kacanya. Scene pun berpindah beberapa waktu ke depan, di mana memperlihatkan Matthew yang sedang memperhatikan jalur peta. Namun, tiba-tiba gempa terjadi lagi. Dengan cemas, Matthew pergi ke balkon apartemen melihat sekeliling. Dan alangkah terkejutnya ia melihat kabut asap merakak naik dengan cepat. Matthew berencana untuk mengambil baju hazard yang pernah dilihatnya dipakai penumpang yang tewas di dalam mobil ambulans saat jalan pulang ke apartemen. Ia juga berusaha mengajak kakek Lucian serta nenek Paulette untuk mencari tabung oksigen untuk mereka berdua. Namun, kakek Lucian tidak ingin membebani Matthew. Kakek Lucian menyatakan kalau ia dan istrinya memilih untuk tetap di apartemennya, bersikeras untuk mengakhiri jalan hidupnya di apartemen tersebut berdua dengan istrinya tercinta. Akhirnya Matthew menghargai pilihan kakek Lucian dan pergi meninggalkan mereka berdua di apartemen tersebut. Matthew pergi menemui Sarah yang masih merasa bersalah karena kematian ibunya. Dan Matthew berhasil meyakinkan Sarah bahwa kematian ibunya bukanlah salahnya, melainkan pilihan ibunya dan tidak ada yang dapat mencegahnya. Matthew kemudian berlari menyusuri jalan untuk menemui mobil ambulans yang pernah dilihatnya saat jalan pulang ke apartemen. Mobil ambulans itu pun ditemukan. Matthew pun berusaha untuk mengambil baju hazard yang dikenakan petugas ambulans yang telah tewas.
Usahanya tidak sia-sia, ia berhasil mendapatkannya. Di tengah perjalanan pulang, ia melihat sepeda motor tergeletak di pinggir jalan dengan pengemudi yang meninggal di sampingnya. Dengan sigap, Matthew mengambil dan memacu sepeda motor tersebut pulang ke apartemen. Namun di tengah jalan, Matthew dikejutkan dengan kemunculan seorang anak yang melintas tiba-tiba di depannya. Matthew membanting setir motor ke kanan, dan akibatnya motor menabrak mobil yang terparkir dan Matthew pun terpental. Saat jatuh, kepalanya terbentur keras sehingga Matthew hilang kesadaran. Sementara itu, Sarah dari dalam tabung kaca berusaha berkomunikasi dengan ayahnya. Sarah cemas karena ayahnya belum ada kabar apapun sejak pergi tadi. Namun, perhatiannya teralihkan dengan suara pintu kamar dibuka di luar tabung kaca. Sarah menduga itu ayahnya. Namun, scene pun berpindah ke Matthew yang masih terbaring di jalan dan belum sadarkan diri. Matthew lambat laun tersadar dari pingsannya. Dengan luka di keningnya, ia berusaha bangkit dan meneruskan perjalanannya menuju apartemen tempat Sarah berada. Namun, kondisi fisiknya tidak lagi memungkinkan Matthew untuk meneruskan perjalanan. Luka akibat benturan di kepalanya memaksanya berhenti sejenak untuk beristirahat. Matthew pun berusaha untuk menghubungi Sarah, namun Sarah tidak menjawab di ujung walkie-talkie. Sambil duduk di tengah keputusaasaannya, Matthew melihat samar-samar ke ujung jalan. Ia melihat ada bayangan dua orang yang sedang berjalan mendekatinya. Matthew berusaha bangkit. Ia mengenali salah satu sosok bayangan tersebut, dan dugaannya benar. Salah satu dari bayangan tersebut adalah anaknya, Sarah. Dan akhirnya, Matthew dapat memeluk dan mencium anaknya untuk pertama kalinya, yang selama ini hanya bisa ia lihat di balik tabung kaca. Selanjutnya, Matthew menanyakan kepada Sarah apakah ia bisa bernapas di udara yang penuh kabut asap beracun. Sarah pun menjawab bahwa orang-orang yang terakhir sepertinya, asap beracun yang ada di sekitarnya tidaklah menyakitinya. Scene pun berpindah beberapa waktu ke depan, di mana Matthew terbangun dari pingsannya. Dengan luka di keningnya yang telah ditutup perban, ia terkejut saat mengetahui bahwa ia berada di dalam tabung kaca, tempat Sarah dahulu tinggal. Kemudian, ia mengambil walkie-talkie di meja dan berusaha berkomunikasi dengan Sarah. Di ujung walkie-talkie satunya, Sarah menjawab panggilan ayahnya. Film pun tamat. Ending film ini terbilang unik, menggunakan teori seleksi alam yang dicetuskan Darwin, di mana awalnya terjadi keragaman genetik dengan adanya mutasi di masyarakat dan menyebabkan adanya populasi yang menderita penyakit imunodefisiensi udara luar, seperti yang diderita oleh Sarah dan teman-temannya. Kemudian, terjadi perubahan alam di mana udara di bumi dipenuhi gas kabut asap beracun. Lalu alam menyeleksi siapa-siapa saja yang dapat tinggal di dalamnya. Dan Sarah beserta teman-temannya yang mengalami kelainan genetik, ternyata kelainannya menyebabkannya dapat bertahan dan tidak terpengaruh terhadap kondisi udara yang mengandung racun. Bukan makhluk hidup yang terkuat ataupun terpintar yang dapat bertahan hidup, melainkan makhluk hidup yang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkunganlah yang dapat melangsungkan kehidupannya. Charles Robert Darwin, 1809-18